Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua, di video kali ini saya bikin kue lapis beras coklat mocha takaran gelas belimbing. Saya bikin kue lapis ini menggunakan loyang ukuran 20 x 20. Cocok banget buat teman-teman jadikan ide jualan, isian snack box, ataupun disuguhkan bersama keluarga tercinta. Untuk rasanya aku jamin super enak banget, lembut, dijamin ya. Kalau teman-teman cobain resep ini pasti bakalan suka dan bikin lagi. Bikinnya mudah, rasanya enak. Yuk kita bikin sama-sama. Untuk cara membuatnya, siapkan pan, masukkan 2 gelas belimbing atau 400 gram gula pasir untuk 1 gelasnya penuh. Gelas kedua gula pasirnya juga penuh. Masukkan 1 sendok teh garam halus, setengah sendok teh vanili bubuk. Lanjut masukkan 7 gelas belimbing atau 1600 ml santan untuk 1 gelasnya penuh. Gelas kedua santan penuh. Gelas ketiga santan penuh. Gelas keempat santan penuh. Gelas kelima santan penuh. Gelas keenam santan penuh. Dan gelas ketujuh santannya juga penuh ya. Biar wangi, tambahkan 1 lembar daun pandan, lalu kita nyalakan api kompor sedang aja, kemudian kita masak santannya sambil diaduk-aduk supaya nggak pecah santan, dan ini kita masak santannya hingga mendidih. Untuk santannya saya gunakan santan segar, jadi saya beli yang sudah diperas atau yang sudah jadi gitu. Kalau teman-teman cobain resep ini, gunakan dari 2 butir buah kelapa ukuran sedang biar rasa kue lapisnya makin enak. Untuk santannya wajib kita masak hingga mendidih seperti ini, biar kue lapisnya awet nggak cepat basi. Apalagi kalau teman-teman bikin buat jualan. Kalau udah mendidih, sekarang kita matikan api kompornya, lalu kita biarkan santan di suhu ruang hingga dingin baru bisa digunakan. Kalau teman-teman mau santannya cepat dingin, boleh diarahkan ke bawah kipas angin. Langkah selanjutnya kita bikin adonan. Siapkan wadah, masukkan 3 gelas belimbing tepung beras untuk 1 gelasnya penuh. Gelas kedua tepung berasnya juga penuh. Gelas ketiga tepung beras penuh. Lanjut masukkan 1,5 gelas belimbing tepung sagu untuk 1 gelasnya penuh. Kemudian untuk yang setengah gelas belimbing tepung sagu batasnya seperti ini, jadi nggak penuh. Selanjutnya kita masukkan santan yang kita masak di awal. Ini kondisi santannya udah dingin, kita masukkan secara bertahap. Kemudian kita aduk-aduk. Di sini saya mengaduknya menggunakan whisker. Pastikan semua bahan dan adonannya tercampur rata, nggak ada yang menggumpal. Oh ya teman-teman, sambil menonton video ini, buat teman-teman yang baru bergabung, salam kenal ya. Mohon banget untuk bantuan subscribe dan aktifin juga ya tanda loncengnya. Dan buat teman-teman yang sudah subscribe, saya ucapkan terima kasih banyak. Semoga teman-teman semua diberikan kesehatan dan dimurahkan rezekinya. Amin ya robbal alamin. Setelah semua santan kita masukkan ke dalam adonan, lalu kita aduk-aduk ya hingga semua bahan dan adonannya benar-benar tercampur rata. Terakhir, untuk memastikan supaya nggak ada bahan yang menggumpal, sebaiknya teman-teman saring biar hasilnya lebih halus. Biasanya di adonan yang terakhir ada yang menggumpal-menggumpal, sebaiknya teman-teman tekan-tekan aja menggunakan sendok ataupun spatula ya. Setelah adonan kita saring, sekarang bagi 3 adonan. Adonan sudah saya bagi 3. Untuk satu bagian adonan yang 480 ml saya masukkan pasta mocha secukupnya aja, lalu saya aduk-aduk hingga tercampur rata. Lanjut di adonan kedua 480 ml kita masukkan 1 sendok makan coklat bubuk. Coklat bubuknya kita larutkan dengan sedikit adonan. Kita aduk-aduk hingga menjadi pasta ya. Setelah coklat bubuknya ini larut, lalu kita masukkan ke dalam adonan. Kemudian aduk-aduk hingga coklat bubuk dan adonannya tercampur rata. Nah, kalau teman-teman lihat warnanya masih kurang pekat, boleh ditambahkan sedikit pasta coklat atau secukupnya aja. Kemudian kita aduk-aduk lagi hingga adonannya benar-benar tercampur rata. Selanjutnya kita beralih ke adonan 1000 ml warna putih. Di sini biar putihnya lebih cerah, saya tambahkan setengah sendok teh warna putih makanan. Untuk penambahan warna putih ini opsional ya. Kemudian warna putihnya ini kita larutkan dengan sedikit adonan, aduk-aduk hingga menjadi pasta. Jika udah larut seperti ini, lalu kita masukkan ke dalam adonan. Kemudian kita aduk-aduk hingga warna putih dan adonannya tercampur rata. Untuk penambahan warna putih opsional ya. Kalau teman-teman nggak punya di rumah nggak apa-apa, nggak dimasukkan.
Sekarang kita siapkan loyang, oles loyang dengan minyak goreng tipis-tipis aja hingga rata. Untuk loyang yang saya gunakan ukuran 20 x 20, tingginya 7 cm. Setelah loyang dioles rata, adonan yang pertama saya masukkan adonan coklat. Untuk perlapisnya saya masukkan sebanyak 120 ml. Kemudian kita ratakan adonan hingga ke pinggir loyang. Selanjutnya kita kukus. Sebelum digunakan, kukusan sudah saya panaskan hingga mendidih. Sekarang kita masukkan loyang yang berisi adonan coklat. Untuk tiap lapis adonan saya kukus selama 5 menit. Untuk apinya saya gunakan api sedang, jangan terlalu besar supaya permukaan tiap lapisnya tidak bergelombang. Setelah 5 menit saya kukus, lapis coklat sudah set atau udah mengeras. Sekarang kita masukkan adonan lapis putih, untuk banyaknya sama aja 120 ml. Kemudian kita kukus kembali selama 5 menit. Setelah 5 menit lapis putih sudah set, lanjut kita masukkan adonan lapis mocha. Ini kita tuang sama sebanyak 120 ml tiap lapis. Kemudian kita kukus kembali selama 5 menit. Setelah 5 menit lapis mochanya sudah set, lanjut kita masukkan lagi adonan lapis putih. Untuk caranya di sini, tiap kali kita tuang adonan berwarna, kita selingi dengan adonan lapis putih ya. Kita kukus selama 5 menit. Jadi teman-teman, untuk urutan adonan kita kukus secara berselang-seling, lapis coklat, kemudian putih, lapis mocha, kemudian putih, kita kukus tiap lapisnya selama 5 menit. Jangan lupa sebelum kita tuang adonan ke loyang, diaduk-aduk dulu supaya nggak ada bahan yang mengendap di bagian dasarnya ya. Oke, kita lakukan terus-menerus hingga semua adonan habis kita kukus semua. Alhamdulillah, setelah lapis demi lapis, sekarang saya tuang adonan lapis yang terakhir. Sebenarnya lapis terakhir ini warna putih teman-teman, cuma saya tambahkan sedikit warna merah makanan biar hasil lapis yang terakhir ini lebih cantik ya. Ini opsional aja. Kemudian untuk lapis terakhir ini kita kukus selama 25 menit. Setelah 25 menit saya kukus, kue lapis berasnya udah mateng. Selanjutnya kita angkat dan kita keluarkan dari kukusan. Kemudian kita biarkan dulu kue lapisnya di suhu ruang, karena kalau masih panas-panas gini teksturnya masih lembek. Jadi kita biarkan hingga dingin. Setelah dingin, sekarang kita keluarkan dari loyang. Bagian pinggir-pinggirnya kita sisir-sisir menggunakan spatula. Ini bertujuan biar kita lebih mudah keluarkan kuenya dari loyang. Sekarang kita beri alas. Kita keluarkan kue lapisnya secara pelan-pelan dan hati-hati biar hasilnya lebih mulus. Untuk hasilnya setelah keluar dari loyang seperti ini, hasilnya cantik banget, mulus, per layarnya cakep. Sekarang kita potong. Di sini pisaunya kita lapisi dengan plastik biar nggak lengket ya. Untuk satu resepnya ini saya potong menjadi 3 bagian. Kemudian nanti saya potong lagi kecil-kecil. Nah, sekedar cerita aja teman-teman, resep kue lapis beras yang ini favorit dan andalan saya banget buat di rumah. Apalagi kalau kumpul bareng sama keluarga. Karena seriusan untuk satu resepnya ini kue lapisnya hasilnya banyak banget dan rasanya juga enak loh. Setelah kue lapis dipotong kecil-kecil seperti ini, kalau teman-teman bikin buat jualan, boleh dikemas ke dalam plastik mika ataupun plastik OPP. Insya Allah ya, kalau teman-teman coba resep ini pasti bakalan suka, dan kalau dibikin buat jualan pasti laris manis karena rasanya enak banget. Alhamdulillah teman-teman, setelah kue lapisnya sudah saya potong, untuk hasilnya seperti ini. Sekarang saya mau cobain. Tuh kelihatan lapis demi lapisnya cantik banget. Perpaduan mocha coklat ini enak banget. Untuk tekstur kuenya lembut dan ada kenyalnya juga. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk rasanya aku jamin super enak banget, lembut, ada kenyalnya, manisnya pas, recommended ya buat teman-teman cobain di rumah. Oke, sekian dulu ya video dari saya, semoga suka dan bermanfaat. Terima kasih udah nonton videonya hingga habis. Sampai ketemu di video saya berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.